Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang GLB, GLBB, gaya, dan hukum Newton. Nah, pertama kita lihat dulu mengenai peta konsep materi GLB dan GLBB. Nah, di sini ada gerak semu, kemudian ada gerak lurus, dan gerak relatif ya. Yang pertama yaitu gerak semu. Gerak semu itu adalah merupakan gerak yang tidak sebenarnya. Contohnya, misalnya yang pertama gerak matahari. Nah, gerakan matahari itu bukan gerak yang sebenarnya, tetapi yang bergerak itu adalah bumi. Kemudian pohon berjalan. Nah, sebenarnya pohon itu tidak berjalan, tetapi yang berjalan adalah orang lain ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada gerak relatif ya. Gerak relatif itu adalah satu gerak yang tergantung dari titik acuan. Contoh misalnya orang yang naik bus. Nah, di mana bus itu dikatakan diam itu apabila dia tidak bergerak dari tempatnya. Ya. Kemudian dikatakan bergerak dari terminal apabila bus itu dia keluar dari terminal. Nah, kemudian gerak lurus ya. Nah, di mana gerak lurus di sini ya, ini berkaitan dengan posisi perpindahan, kemudian waktu dan jarak. Nah, di mana di sini ada kecepatan ya, di mana kecepatan itu adalah merupakan perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Nah, kemudian ada kelajuan ya. Kelajuan itu adalah perbandingan jarak dengan waktu. Nah, kemudian di sini yang terjadi dalam waktu singkat itu ada kecepatan sesaat dan ada juga kelajuan sesaat. Nah, kemudian mengenai GLB ya, di mana GLB ini atau gerak lurus beraturan, ini cirinya adalah percepatannya 0 atau mempunyai kecepatan yang tetap. Nah, sedangkan GLBB itu cirinya adalah percepatannya tetap, itu contohnya seperti misalnya gerak jatuh bebas. Kemudian gerak lurus beraturan atau GLB itu adalah merupakan gerak lurus dengan kecepatan tetap, itu baik besar maupun arahnya. Nah, seperti kalian lihat di sini ada grafik kecepatan atau kelajuan terhadap waktu ya. Di mana grafik ini kelihatannya di sini kecepatannya tetap, nah sehingga grafik ini bentuknya lurus ya. Nah, kemudian grafik posisi terhadap waktu itu seperti kalian perhatikan pada grafik 2A dan 2B. Nah, ini ada perbedaan di mana pada grafik 2B ini akan terjadi perubahan kecepatan ya. Nah, kemudian rumus dari GLB atau gerak lurus peraturan itu adalah P sama dengan S per T, di mana P itu adalah kecepatan itu dengan satuan meter per sekon, kemudian S itu adalah jarak, itu satuannya adalah meter, sedangkan T adalah waktu, satuannya adalah sekon ya. Kemudian untuk mencari jarak itu S itu sama dengan P kali T, sedangkan mencari waktu itu adalah T sama dengan S per T. Kemudian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu adalah merupakan gerak lurus dengan percepatan tetap atau besar maupun arahnya tetap. Di sini juga akan ada grafik, yaitu grafik percepatan terhadap waktu ya. Nah, di mana di sini ada grafik GLBB
Nah, di sini juga percepatannya adalah tetap ya. Nah, kemudian ada grafik A dan B, nah, di mana grafik B ini akan mengalami suatu percepatan sehingga kecepatan suatu benda tersebut akan melaju lebih cepat ya. Kemudian yang C, nah ini akan mengalami perlambatan, nah sehingga kecepatannya semakin lama semakin berkurang. Nah, kemudian rumus GLBB itu adalah PT sama dengan P0 plus minus AT. Nah, di mana kalau untuk mencari jarak ya, ini rumusnya adalah P0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, untuk mencari percepatan itu rumusnya adalah PT min P0 plus T. Dan juga bisa dengan rumus yang lain, yaitu A sama dengan PT kuadrat min P0 kuadrat per 2S. Nah, di samping itu ya, kalau gerakannya vertikal ya, bisa juga dicari dengan mempergunakan rumus PT sama dengan P0 plus minus G kali T. Nah, kemudian untuk mencari jarak ini dipakai ketinggian, yaitu H sama dengan P0T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, dimana kalau kita lihat notasinya, H itu adalah ketinggian dengan satuan meter, kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, yaitu dengan satuan meter per sekon kuadrat ya. Kemudian kalau dilihat dari notasi yang lain, di mana PT itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah T sekon, satuannya meter per sekon ya. Kemudian P0 itu adalah kecepatan awal, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian T itu adalah selang waktu, satuannya adalah sekon. Kemudian S itu adalah jarak tempuh, satuannya meter. Kemudian kita lanjut dengan gaya, di mana gaya itu adalah tarikan atau dorongan ya. Kemudian jenis-jenis gaya itu ada gaya gesek, ada gaya pegas, ada gaya magnet, ada gaya otot, ada gaya berat dan lain sebagainya. Nah, kemudian gaya berat itu adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat suatu benda adalah besarnya gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Di mana rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Di mana W itu adalah gaya berat, satuannya adalah Newton. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Kemudian G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Itu di mana di sini ada catatan sedikit, yaitu mengenai gravitasi bumi itu besarnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian penjumlahan gaya, nah di sini ada gaya yang searah dan gaya yang berlawanan arah. Kalau gaya searah, misalnya ada pada satu benda itu bekerja dua gaya. Seperti misalnya di sini contohnya F1 itu adalah 50 Newton dengan arah ke kanan, kemudian F2 itu adalah 40 Newton juga arahnya ke kanan. Nah, kalau dijumlahkan, ya di sana istilahnya adalah resultan gaya, berarti penjumlahan gaya dalam suatu benda yang bekerja yang tadi, mana F1-nya itu adalah 50 Newton, F2 40 Newton, kalau dijumlahkan yaitu R itu sama dengan F1 plus F2 sama dengan 90 Newton. Nah, berarti benda yang kerja pada suatu benda itu adalah 90 Newton dengan arah ke kanan ya. Nah, kemudian gaya-gaya yang berlawanan arah ini dalam suatu benda bekerja dua gaya yang arahnya berlawanan, di mana F1 itu adalah 50 Newton dengan arah ke kanan, kemudian F2 adalah 40 Newton dengan arah ke kiri. Nah, kemudian kalau dijumlahkan itu adalah
resultan gaya sama dengan R itu sama dengan F1 plus min F2 itu sama dengan 10 Newton. Berarti di sini karena positif, berarti arahnya ke kanan. Kemudian hukum 1 Newton ya. Nah, di mana hukum 1 Newton itu adalah jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0. Maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Contohnya misalnya ini ya, pada gambar itu ada pada suatu benda itu bekerja 3 buah gaya, itu dimana F1 dan F2 itu arahnya ke kanan dan F3 arahnya ke kiri. Itu seperti dikatakan bahwa sigma F itu sama dengan 0. Nah, sehingga rumusnya F1 ditambah F2 min F3 itu sama dengan 0 ya. Ini contoh daripada hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini misalnya ada mobil yang sedang melaju, kemudian tiba-tiba ada seekor hewan sapi ini lewat. Nah, sudah tentu nanti mobil ini akan melakukan pengereman mendadak ya. Nah, di mana kalau terjadi pengereman mendadak, maka penumpangnya gerakan atau terdorong ke depan. Nah, kemudian contoh yang lain seperti misalnya mobil yang dalam kondisi berhenti kemudian bergerak cepat ke depan, maka penumpangnya akan terdorong ke belakang. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain, silakan dicari sendiri. Kemudian hukum 2 Newton itu menyatakan bahwa percepatan atau perubahan dari kecepatan itu dari satu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, di mana rumusnya itu A itu sama dengan sigma F per N. Itu di mana A itu adalah merupakan percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, sedangkan sigma F itu adalah jumlah daripada gaya dengan satuannya Newton, sedangkan M itu adalah massa benda dengan satuannya kilogram. Nah, di mana contoh dari hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada buah mobil yang didorong yaitu dengan massanya berbeda, di mana massa yang pertama itu adalah 700 kg, sedangkan massa yang kedua adalah 2600 kg. Nah, sehingga mobil di sini yang lebih cepat melaju itu adalah yang massanya 700 kg. Kemudian contoh yang lain itu misalnya mobil yang berjalan di jalan raya itu akan memperoleh percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil itu sendiri. Silakan cari contoh yang lain. Kemudian hukum 3 Newton itu adalah hukum aksi reaksi. Itu merupakan itu bisa dinyatakan setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Itu rumusnya di sini adalah F aksi sama dengan F reaksi yang arahnya berlawanan atau min di sini. Nah, misalnya contoh di sini itu buku yang diletakkan pada meja. Itu di mana gaya tekan meja pada buku itu adalah merupakan gaya reaksi, sedang gaya tekan pada buku pada meja itu adalah gaya aksi ya. Kemudian yang di sebelah di sini juga ada contoh, yaitu di mana di sana ada gaya yang dinamakan N, kemudian ada gaya W ya. Nah, di mana gaya tekan meja pada buku itu yang terjadi pada